Berbagi di tengah kesulitan. Ketika seorang pemulung bernama Pak Cayani bersedekah dan Allah balas berlipat ganda hingga husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muslim Mind. Kita akan membahas kisah cerita religi di kehidupan sehari-hari. Langit sore mulai meredup, memancarkan semburat jingga yang berpendar di sela-sela gedung tinggi dan rumah-rumah reot di pinggiran kota. Udara terasa lembab, menyisakan sisa panas siang yang membakar. Di sudut gang sempit, seorang pria parubaya dengan pakaian lusuh berjalan perlahan, mendorong gerobak tuanya yang penuh dengan plastik, kardus, dan barang-barang bekas yang ia kumpulkan sejak pagi. Namanya Pak Rahman. Seorang pemulung yang setiap hari mengais rezeki dari tumpukan sampah. Wajahnya letih, garis-garis usia tampak jelas di dahinya, tapi matanya tetap menyeratkan keteguhan hati. Dengan napas terengah, ia berhenti sejenak di depan sebuah warung kecil yang menjual nasi bungkus murah. Tangannya merogoh kantong celananya yang sudah mulai koyak. Dihitungnya lembaran uang lusuh dan beberapa keping receh yang ia miliki. Hanya cukup untuk satu bungkus, gumamnya dalam hati. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa, yang penting bisa makan malam ini. Namun, saat ia hendak melangkah ke dalam warung, matanya menangkap sesosok wanita tua yang duduk di trotoar, bersandar pada tembok warung. Wanita itu mengenakan baju kumal dan kerudung kusam, tangannya memegang perut seakan menahan lapar. Di sampingnya, seorang anak kecil dengan tubuh kurus tengah tertidur dalam pelukannya. Pak Rahman terpaku. Ada pergolakan dalam hatinya. Uang yang ia miliki hanya cukup untuk mengisi perutnya sendiri, tapi wanita itu dan anaknya tampak lebih membutuhkan. Ia menoleh ke gerobaknya yang penuh barang rongsokan. Tidak ada yang bisa dijual cepat untuk mendapatkan uang tambahan. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah ke dalam warung, membeli satu bungkus nasi, lalu berjalan ke arah wanita tua itu. "Ibu, ini untuk ibu dan anaknya," ujarnya seraya menyodorkan nasi bungkus yang baru saja dibelinya. Wanita itu terkejut. Tangannya gemetar menerima pemberian tersebut, lalu air matanya menetes. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Pak Rahman hanya tersenyum. Perutnya masih kosong, tapi hatinya terasa lebih tenang. Ia kembali mendorong gerobaknya, meninggalkan wanita tua itu yang kini menyuapi anaknya dengan penuh kasih sayang. Tanpa ia sadari, di balik kaca warung, seseorang tengah mengamati perbuatan kecilnya itu dengan penuh perhatian. Langit senja mulai meredup, memancarkan cahaya keemasan di antara gedung-gedung tua dan rumah-rumah sempit di pinggiran kota. Suara kendaraan yang berlalu lalang terdengar samar, bercampur dengan riuh rendah pedagang kaki lima yang mulai merapikan dagangannya. Di sudut jalan yang sepi, seorang pria parubaya tampak berjalan pelan, mendorong gerobak kayu yang sudah usang. Tumpukan kardus, plastik bekas, dan botol-botol kosong memenuhi gerobaknya. Ia berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya yang mulai dipenuhi keriput. Namanya Pak Cayani, seorang pemulung yang setiap hari berkeliling kota, mengumpulkan barang bekas untuk dijual ke pengepul. Meski hidupnya sederhana, ia selalu berusaha bersyukur atas setiap rezeki yang didapatnya. Sore itu, rasa lapar mulai menyergap perutnya. Sejak pagi, ia belum makan. Uang yang ia kantongi hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi murah di warung dekat pasar. Saat hendak melangkah ke dalam warung, matanya tertuju pada seorang wanita tua yang duduk bersandar di tembok. Di pangkuannya, seorang bocah kecil tampak tertidur dengan wajah yang pucat. Pak Cayani menghentikan langkahnya. Ia menatap sebungkus nasi yang bisa mengganjal perutnya malam ini. Namun, hatinya bergetar melihat wanita tua itu. Dengan langkah mantap, ia membeli nasi bungkus dan langsung memberikannya kepada wanita itu. "Ibu, ini untuk ibu dan anaknya." Wanita tua itu terkejut. Matanya berkaca-kaca. "Pak, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Pak Cayani tersenyum kecil, lalu kembali mendorong gerobaknya.
meninggalkan wanita tua itu yang kini tengah menyuapi anaknya dengan penuh kasih sayang. Di kejauhan, seseorang memperhatikan kejadian itu dengan penuh perhatian. Pak Cayani terus mendorong gerobaknya dengan langkah perlahan. Perutnya masih kosong, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia tidak menyesali keputusannya, meskipun itu berarti ia harus menahan lapar lebih lama. Ia berjalan menuju tempat biasa ia menjual barang-barang rongsokannya, sebuah gudang kecil di ujung pasar. Namun, saat tiba di sana, pemilik gudang, Pak Darto, sedang sibuk menimbang barang dari pemulung lain. Pak Cayani menunggu dengan sabar di sudut, mengamati orang-orang yang hilir mudik. Ketika gilirannya tiba, ia menyodorkan hasil jerih payahnya seharian. Pak Darto menimbang dan menghitung dengan teliti, lalu menyerahkan beberapa lembar uang lusuh ke tangan Pak Cayani. "Hari ini cuma segini, Pak Cayani. Harga plastik dan kardus lagi turun," ujar Pak Darto dengan nada menyesal. Pak Cayani tersenyum tipis, meski dalam hati ia sedikit khawatir. Uang yang ia terima bahkan lebih sedikit dari biasanya. Ia mengangguk pelan, menerima rezeki yang ada dengan lapang dada. Saat hendak pergi, seorang pria bertubuh tegap yang sejak tadi berdiri di sudut gudang menghampirinya. Pria itu mengenakan pakaian rapi dan membawa sebuah tas hitam di tangannya. "Pak, saya melihat apa yang Bapak lakukan tadi," ucap pria itu dengan suara tenang. Pak Cayani mengerutkan kening. "Maksudnya, Pak? Saya kebetulan berada di warung ketika Bapak memberikan nasi itu kepada ibu dan anaknya." Pak Cayani terdiam. Ia tidak menyangka ada yang memperhatikannya. Pria itu tersenyum. "Saya kagum dengan kebaikan hati Bapak. Saya ingin membantu." Pak Cayani menggeleng perlahan. "Terima kasih, Pak. Tapi saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Saya tidak berharap balasan apapun." Pria itu mengeluarkan beberapa lembar uang dari tasnya dan menyodorkannya. "Tolong terima ini, anggap saja sebagai balasan dari Allah atas kebaikan Bapak tadi." Pak Cayani menatap uang itu. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang ia dapatkan dari hasil memulung seharian. Tangannya gemetar, bukan karena lapar, tapi karena haru. Namun, ia ragu. "Pak, ini terlalu banyak. Anggap saja ini titipan rezeki dari Allah melalui saya." Pak Cayani menghela napas, lalu menerima uang itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah. Tanpa ia sadari, kisah kebaikannya hari itu hanyalah awal dari kejutan besar yang akan datang dalam hidupnya. Malam mulai menyelimuti kota. Pak Cayani berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan dari sebelumnya. Di tangannya, uang pemberian pria tadi masih tergenggam erat. Ia tak henti-hentinya bersyukur dalam hati. Saat tiba di rumahnya yang sederhana di pinggiran kota, ia melihat lampu temaram dari dalam gubuk kecilnya. Rumah itu hanya berdinding papan, dengan atap seng yang sudah berkarat. Di dalamnya, anak perempuannya yang masih remaja, Siti, sedang duduk di lantai, mengulang hafalan Qur'annya dengan suara lirih. Siti adalah satu-satunya anak Pak Cayani, seorang gadis yang memiliki semangat belajar tinggi meski hidup dalam keterbatasan. Sejak ibunya meninggal beberapa tahun lalu, ia tumbuh menjadi anak yang mandiri dan penyabar. Mendengar suara pintu terbuka, Siti menoleh dan tersenyum. "Ayah sudah pulang?" tanyanya lembut. Pak Cayani mengangguk. "Iya, Nak. Ayah bawa rezeki hari ini," ujarnya sambil menunjukkan uang di tangannya. Mata Siti membesar. "Ayah dapat dari mana?" Pak Cayani duduk di sampingnya dan menceritakan kejadian sore tadi. Siti mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tersenyum haru. "Itu pasti balasan dari Allah. Yah, ayah selalu bilang, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik." Pak Cayani mengusap kepala putrinya dengan lembut. "Iya, Nak. Tapi uang ini harus kita manfaatkan dengan baik. Kita harus berbagi lagi dengan orang lain." Siti mengangguk setuju. Keesokan paginya, sebelum berangkat memulung, Pak Cayani pergi ke warung dan membeli beberapa bungkus nasi. Ia lalu berjalan ke tempat di mana ia bertemu wanita tua kemarin. Namun,
Wanita itu sudah tidak ada di sana. Ia mencari-cari di sekitar, tapi tak menemukannya. Hatinya sedikit gelisah. Apa mereka sudah pergi? Gumamnya. Saat itu, seorang tukang becak yang sedang duduk di pinggir jalan menghampirinya. "Pak, kalau Bapak mencari ibu tua yang kemarin, beliau sekarang ada di masjid dekat pasar," kata tukang becak itu. Tanpa berpikir panjang, Pak Cayani segera menuju masjid yang dimaksud. Dan di sanalah ia menemukan wanita tua itu, duduk di serambi masjid bersama anaknya, dengan wajah yang lebih cerah dari kemarin. "Ibu," panggilnya pelan. Wanita itu menoleh dan tersenyum. "Pak Cayani." Pak Cayani menyerahkan bungkusan nasi. "Ini, Bu. Saya ingin berbagi lagi." Wanita itu menerima dengan mata berkaca-kaca. "Semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Pak Cayani hanya tersenyum. Ia merasa ada ketenangan yang sulit dijelaskan dalam hatinya. Namun, ia belum tahu bahwa kebaikan kecil ini akan membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Hari itu, setelah meninggalkan masjid, Pak Cayani kembali menjalani rutinitasnya sebagai pemulung. Gerobaknya yang penuh dengan barang-barang bekas ia dorong menyusuri ganggang sempit dan jalanan berdebu. Namun, ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Ia merasa ada kedamaian yang menyelimuti dirinya setelah berbagi kembali dengan wanita tua dan anaknya tadi. Saat ia tengah sibuk memilah-milah kardus dan botol bekas di sebuah tempat pembuangan sampah, seseorang tiba-tiba memanggilnya. "Pak, sebentar." Pak Cayani menoleh dan melihat pria yang kemarin memberikan uang kepadanya. Kali ini, pria itu tidak sendiri. Di sampingnya, ada seorang laki-laki lain, tampak lebih tua dan berwibawa, mengenakan pakaian rapi dan membawa sebuah tas kulit hitam. "Pak Cayani, saya sengaja mencarimu," ujar pria yang lebih muda itu. Pak Cayani mengerutkan kening, sedikit bingung. "Mencari saya? Ada apa, Pak?" Pria itu tersenyum. "Kenalkan, ini Pak Hendra, ayah saya. Saya sudah menceritakan tentang Bapak kepadanya." Pak Hendra mengulurkan tangan, lalu menggenggam erat tangan Pak Cayani. Ada kehangatan dan rasa hormat dalam genggamannya. "Saya mendengar kisah kebaikan Bapak dari anak saya," ujar Pak Hendra dengan suara lembut. "Saya sangat tersentuh dan ingin membantu Bapak." Pak Cayani tersenyum malu. "Saya ini hanya pemulung, Pak. Saya tidak melakukan sesuatu yang besar." Pak Hendra menggeleng. "Kebaikan itu bukan soal besar atau kecil. Yang Bapak lakukan menunjukkan ketulusan yang jarang ditemukan di zaman sekarang." Pak Cayani terdiam. Ia tidak pernah mengharapkan pujian atas apa yang dilakukannya. "Saya punya sebuah usaha pengelolaan limbah dan daur ulang," lanjut Pak Hendra. "Jika Bapak bersedia, saya ingin menawarkan pekerjaan yang lebih layak untuk Bapak." Mata Pak Cayani melebar. "Pekerjaan?" Pak Hendra mengangguk. "Saya butuh orang yang jujur dan pekerja keras seperti Bapak untuk membantu di tempat usaha saya. Tidak perlu lagi mengais sampah di jalanan, Bapak bisa bekerja di tempat yang lebih baik." Pak Cayani terdiam lama. Ia tidak pernah membayangkan ada seseorang yang akan menawarkan sesuatu sebesar ini kepadanya. Namun, ia juga ragu. "Tapi, Pak, saya hanya seorang pemulung. Saya tidak punya pengalaman bekerja di perusahaan." Pak Hendra tersenyum. "Kejujuran dan kerja keras lebih berharga daripada pengalaman. Saya yakin Bapak bisa belajar." Pak Cayani merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Ini seperti jawaban atas doa-doanya selama ini. Namun, sebelum menjawab, ia teringat sesuatu. "Bolehkah saya berpikir dulu, Pak? Saya ingin membicarakannya dengan anak saya." "Tentu saja, Pak Cayani. Pikirkan baik-baik. Jika Bapak setuju, saya akan menunggu di kantor saya," ujar Pak Hendra seraya menyerahkan sebuah kartu nama. Pak Cayani menerima kartu itu dengan tangan bergetar. Ia tidak pernah memegang sesuatu yang tampak begitu resmi sebelumnya. Hari itu, langkahnya terasa lebih ringan. Ia pulang membawa kabar besar yang akan mengubah hidupnya. Namun, keputusan ini bukan hal yang mudah baginya.
Apakah ia harus meninggalkan pekerjaannya sebagai pemulung, sesuatu yang telah ia jalani bertahun-tahun? Ataukah ini memang jalan yang telah Allah siapkan untuknya? Di rumah, Siti menunggu dengan sabar, tanpa mengetahui bahwa hidup mereka akan segera berubah. Malam itu, Pak Cayani duduk di depan rumahnya yang sederhana. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, mencoba menenangkan pikirannya. Tawaran dari Pak Hendra masih bergema di kepalanya. Di dalam rumah, Siti baru saja menyelesaikan hafalan Qur'annya. Ia keluar dan melihat ayahnya duduk termenung. "Ayah, ada apa?" tanyanya lembut. Pak Cayani menoleh dan tersenyum kecil. Ia menepuk tempat di sampingnya, mengajak Siti duduk. "Ayah dapat tawaran pekerjaan, Nak," ujarnya pelan. Mata Siti berbinar. "Benarkah? Pekerjaan apa, Yah?" Pak Cayani menghela napas. Seorang pria baik hati bernama Pak Hendra ingin memberikan ayah pekerjaan di tempat pengelolaan limbahnya. Kata beliau, ayah tak perlu lagi memulung di jalanan. Tapi, Siti memperhatikan ekspresi ayahnya yang tampak ragu. "Tapi ayah masih ragu?" tebak Siti. Pak Cayani mengangguk. Ayah sudah terbiasa hidup sebagai pemulung. Meski berat, ayah bisa mengatur sendiri pekerjaan ayah. Kalau ayah bekerja di tempat orang, ayah takut tidak bisa mengikuti aturan mereka. Siti menggenggam tangan ayahnya erat. Ayah selalu mengajarkan Siti untuk percaya pada takdir Allah. Mungkin ini adalah jalan yang Allah berikan untuk ayah setelah ayah bersedekah kemarin. Kenapa ayah tidak mencoba dulu? Pak Cayani terdiam. Kata-kata Siti benar-benar menyentuh hatinya. Ia mengingat kembali bagaimana ia bersedekah dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Dan kini, tiba-tiba, rezeki besar datang menghampirinya. "Baiklah, Nak. Ayah akan mencoba. Semoga ini adalah jalan terbaik untuk kita." Siti tersenyum bahagia. "Insya Allah, Yah. Allah pasti punya rencana indah untuk kita." Keesokan harinya, dengan hati berdebar, Pak Cayani berangkat ke kantor Pak Hendra. Ia tak menyadari bahwa langkah kecilnya hari ini akan membuka pintu menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Pagi itu, setelah menunaikan sholat subuh, Pak Cayani bersiap-siap. Ia mengenakan satu-satunya kemeja yang ia miliki, meskipun sudah lusuh dan sedikit kebesaran. Siti membantu merapikan kerahnya dengan hati-hati. "Ayah tampak rapi," ujar Siti dengan senyum. Pak Cayani tersenyum kecil. Ayah sedikit gugup. "Nak, sudah lama ayah tidak menghadapi hal seperti ini." "Jangan khawatir, Yah. Ayah hanya perlu menjadi diri sendiri," kata Siti, mencoba menenangkan. Dengan hati yang berdebar, Pak Cayani melangkah keluar rumah, meninggalkan gerobak kayunya di sudut halaman kecil mereka. Kali ini, ia bukan berjalan untuk memulung, melainkan menuju sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Sesampainya di kantor Pak Hendra, ia mendapati tempat itu lebih besar dari yang ia bayangkan. Sebuah pabrik kecil dengan halaman luas, dipenuhi tumpukan kardus, plastik, dan barang-barang bekas yang tertata rapi. Seorang pegawai menyambutnya dan membawanya masuk ke dalam ruangan sederhana di mana Pak Hendra sudah menunggu. Pak Hendra tersenyum. "Saya sudah melihat kejujuran dan ketulusan Bapak. Itu lebih berharga dari sekadar pengalaman kerja." Setelah berbincang sebentar, Pak Hendra menjelaskan pekerjaannya. Tugas Pak Cayani tidak jauh berbeda dari yang biasa ia lakukan, memilah dan mengelola barang bekas. Namun, kali ini ia tidak sendirian dan bekerja di tempat yang lebih layak. "Jika Bapak setuju, Bapak bisa mulai bekerja besok," ujar Pak Hendra. Pak Cayani menunduk, hatinya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sedekah kecil yang ia berikan kepada seorang ibu tua beberapa hari lalu akan membawanya ke titik ini. Ia mengangguk mantap. "Baik, Pak. Saya bersedia." Pak Hendra tersenyum lebar. "Alhamdulillah. Selamat bergabung, Pak Cayani." Saat keluar dari kantor itu, Pak Cayani merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya. Bukan hanya kebahagiaan karena mendapatkan pekerjaan baru,
tapi juga keyakinan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan dibalas oleh Allah dengan cara yang tak terduga. Namun, perjalanan hidupnya masih panjang. Pak Cahyani belum tahu bahwa pekerjaan barunya ini akan membawanya pada ujian yang lebih besar. Sebuah ujian yang akan menguji ketulusan dan keimanannya. Keesokan harinya, Pak Cahyani tiba di tempat kerja barunya lebih awal. Ia merasa sedikit canggung di lingkungan baru ini, tetapi ia bertekad untuk bekerja dengan sebaik mungkin. Pak Hendra mengenalkannya kepada para pekerja lain. Kebanyakan dari mereka sudah lama bekerja di pabrik ini dan tampak terbiasa dengan sistemnya. Beberapa orang menyambutnya dengan ramah, sementara yang lain hanya melirik sekilas sebelum kembali bekerja. "Saya tempatkan Bapak di bagian penyortiran barang bekas," kata Pak Hendra. "Bapak hanya perlu memilah mana yang masih bisa digunakan dan mana yang harus dibuang." Pak Cahyani mengangguk. Pekerjaan ini tidak jauh berbeda dari yang biasa ia lakukan. Namun, kali ini ia bekerja di bawah atap, dengan rekan-rekan yang bisa diajak berbagi tugas, bukan sendirian di jalanan. Hari pertama berjalan cukup baik. Pak Cahyani bekerja dengan teliti dan tidak mengeluh. Meskipun badannya terasa pegal karena menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang berbeda. Namun, saat istirahat siang, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa pekerja tampak memperhatikannya dari kejauhan, berbisik-bisik satu sama lain. Ia tidak tahu apakah itu hanya perasaannya atau memang ada sesuatu yang mereka bicarakan tentang dirinya. Saat ia sedang duduk sendiri di sudut ruang istirahat, seorang pria berbadan besar dengan wajah garang mendekatinya. "Pak Cahyani, kan?" tanya pria itu dengan nada kurang bersahabat. Pak Cahyani mengangguk. "Iya, Pak." Pria itu mendengus. "Baru sehari kerja udah bikin bos senang, ya?" Pak Cahyani mengerutkan kening, bingung. "Maksud Bapak?" Pria itu menyilangkan tangannya. "Saya sudah lama kerja di sini, tapi baru kali ini lihat bos ngajak bicara pemulung kayak Bapak dengan penuh hormat. Saya penasaran, apa istimewanya Bapak sampai bisa langsung diterima kerja?" Pak Cahyani menatap pria itu dengan tenang. Ia mulai memahami bahwa tidak semua orang akan menerima kehadirannya dengan baik. "Saya hanya berusaha bekerja dengan jujur, Pak," jawabnya sederhana. Pria itu menyeringai. "Kita lihat saja nanti. Jangan sampai bikin masalah di sini." Pak Cahyani tetap diam, memilih tidak menanggapi lebih jauh. Hari itu, ia pulang dengan perasaan campur aduk. Ia bersyukur atas pekerjaannya, tetapi ia sadar bahwa di lingkungan baru ini, ia harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Di rumah, Siti menyambutnya dengan senyum cerah. "Bagaimana hari pertama ayah?" Pak Cahyani menghela napas dan tersenyum tipis. "Alhamdulillah, lancar, meskipun ada sedikit ujian." Siti menatapnya penuh perhatian. "Ujian seperti apa, Yah?" Pak Cahyani mengusap kepala putrinya. Sepertinya tidak semua orang menyukai kehadiran ayah di sana. Tapi ayah percaya, kalau kita bekerja dengan niat baik, Allah pasti akan menolong. Siti mengangguk yakin. "Benar, Yah. Siti akan selalu mendoakan ayah." Pak Cahyani tersenyum haru. Namun, ia tidak menyadari bahwa ini baru awal dari ujian yang lebih besar yang akan datang. Hari-hari berlalu, dan Pak Cahyani mulai terbiasa dengan pekerjaannya di tempat pengelolaan limbah itu. Ia bekerja dengan penuh kesabaran, memilah barang-barang bekas dengan teliti, tanpa pernah mengeluh. Namun, meskipun pekerjaannya berjalan baik, suasana di tempat kerja tidak selalu bersahabat. Beberapa rekan kerja mulai menunjukkan sikap kurang menyenangkan terhadapnya, terutama pria berbadan besar yang sebelumnya menegurnya, yang ternyata bernama Pak Darman. Pak Darman seringkali mengawasi gerak-gerik Pak Cahyani dengan sinis. Ia tampak tidak senang dengan keberadaan pemulung tua itu di antara mereka. Bahkan, beberapa kali ia sengaja menjatuhkan barang di dekat Pak Cahyani, seolah ingin menguji kesabaran pria tua itu. Namun, Pak Cahyani tidak pernah menanggapi. Ia hanya tersenyum dan tetap bekerja seperti biasa. Suatu hari, ketika Pak Cahyani sedang sibuk memilah barang, Pak Darman mendekatinya sambil membawa tumpukan kardus bekas.
"Hei, pemulung, bantu saya angkat ini," ujarnya dengan nada meremehkan. Pak Cahyani yang sudah terbiasa mengangkat barang-barang berat langsung mengangguk dan bergegas membantu. Namun, saat ia baru saja membungkuk untuk mengangkat kardus itu, Pak Darman tiba-tiba mendorong tumpukan tersebut hingga hampir menimpa Pak Cahyani. Brak! Beberapa pekerja lain yang melihat kejadian itu terkejut. Pak Cahyani yang hampir terjatuh segera menahan tubuhnya dengan tangan. Ia merasakan sedikit nyeri di bahunya, tetapi ia tetap diam dan berdiri perlahan. Pak Darman tertawa kecil. "Wah, maaf, Pak Cahyani. Kardusnya jatuh sendiri," katanya dengan nada mengejek. Pak Cahyani menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin ini ujian kesabaran buat saya." Beberapa pekerja yang tadinya ikut tertawa tiba-tiba terdiam. Mereka tidak menyangka Pak Cahyani akan menanggapi dengan begitu tenang. Namun, kejadian itu ternyata sampai ke telinga Pak Hendra. Sore harinya, saat jam kerja hampir selesai, Pak Hendra memanggil Pak Darman dan Pak Cahyani ke kantornya. "Saya dengar ada kejadian yang kurang baik di antara kalian tadi," kata Pak Hendra dengan nada tegas. Pak Darman langsung menyela. "Ah, itu hanya kecelakaan kecil, Pak. Pak Cahyani juga tidak apa-apa, kan?" Pak Hendra menatapnya tajam. "Saya tidak suka ada perundungan di tempat kerja saya." Pak Darman terdiam, sementara Pak Cahyani hanya menunduk, enggan memperkeruh suasana. "Tapi baiklah," lanjut Pak Hendra, "saya ingin semua pekerja di sini saling menghormati. Jika ada yang tidak bisa bekerja dengan baik dalam tim, saya harus mempertimbangkan ulang posisi mereka." Pak Darman menelan ludah. Ia tahu bahwa itu peringatan keras bagi dirinya. Setelah pertemuan itu, sikap Pak Darman mulai berubah. Ia tidak lagi terang-terangan mengganggu Pak Cahyani, meskipun masih menyimpan rasa tidak suka. Sementara itu, Pak Cahyani tetap bekerja dengan penuh kesabaran. Ia percaya bahwa setiap ujian yang datang adalah cara Allah mengangkat derajat seseorang. Namun, tanpa ia sadari, ujian yang lebih besar masih menantinya. Ujian yang akan menguji bukan hanya kesabarannya, tetapi juga keimanannya. Beberapa minggu berlalu, dan Pak Cahyani semakin terbiasa dengan pekerjaannya. Meski awalnya mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari Pak Darman, kini suasana kerja sedikit lebih tenang. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Pak Cahyani. Ia mulai menyadari bahwa ada hal yang tidak beres di tempat kerja ini. Pak Cahyani tidak ingin berprasangka buruk, tetapi ia merasa ada yang aneh. Barang-barang itu terlihat lebih berat daripada sekadar limbah biasa. Sore harinya, saat hampir semua pekerja sudah pulang, Pak Cahyani sengaja berlama-lama di area gudang, pura-pura merapikan barang. Saat itulah ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Bang Roni dan Jaja memasukkan beberapa barang ke dalam kantong plastik, lalu diam-diam menyelinap keluar melalui pintu belakang. Pak Cahyani berpikir sejenak. Haruskah ia melaporkan ini kepada Pak Hendra? Malamnya, ia menceritakan kegelisahannya kepada Siti. "Ayah tidak ingin menuduh siapapun, tetapi ayah merasa ada yang tidak beres," ujar Pak Cahyani. Siti menatap ayahnya dengan penuh perhatian. "Jika ayah yakin ada sesuatu yang salah, mungkin lebih baik ayah bicara dengan Pak Hendra." Pak Cahyani mengangguk. "Tapi ayah takut jika ayah salah, malah bisa menimbulkan masalah." Siti tersenyum lembut. Ayah selalu mengajarkan Siti untuk tidak diam jika melihat sesuatu yang tidak benar. "Insya Allah, jika niat ayah baik, Allah akan melindungi." Pak Cahyani terdiam. Kata-kata Siti benar. Keesokan paginya, dengan hati berdebar, Pak Cahyani menemui Pak Hendra di kantornya. "Ada yang ingin saya sampaikan, Pak," ujarnya hati-hati. Pak Hendra mengernyit. "Ada apa, Pak Cahyani?" Pak Cahyani menceritakan apa yang ia lihat. Ia tidak menuduh siapapun, hanya mengatakan bahwa ada aktivitas mencurigakan di gudang belakang. Pak Hendra mendengarkan dengan serius. Setelah Pak Cahyani selesai bercerita, Pak Hendra menghela napas panjang. "Terima kasih sudah memberitahu saya," katanya. "Saya akan menyelidikinya." Hari itu berlalu seperti biasa,
Tetapi Pak Cahyani merasa ada sesuatu yang berubah. Bang Roni dan Jaja tampak lebih gelisah, seolah mereka tahu seseorang telah memperhatikan mereka. Dan benar saja, malam harinya, saat Pak Cahyani baru saja tiba di rumah, ia mendengar seseorang mengetuk pintunya dengan keras. Saat ia membuka pintu, ia terkejut melihat siapa yang berdiri di depannya, Bang Roni dan Jaja. Wajah mereka terlihat marah. "Pak Cahyani, kita perlu bicara," kata Bang Roni dengan suara dingin. Pak Cahyani menatap kedua pria di depannya dengan tenang, meskipun hatinya berdebar. Di belakangnya, Siti mengintip dengan wajah cemas. "Ada apa, Bang Roni?" tanya Pak Cahyani, berusaha tetap sopan. Bang Roni melirik ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang lain yang mendengar, lalu mendekat dengan wajah tegang. "Jangan sok polos, Pak Cahyani. Kami tahu Bapak sudah mengadu ke Pak Hendra." Pak Cahyani menarik napas. "Saya tidak mengadu. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat." Jaja, yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bicara. "Bapak cari masalah, ya? Kalau sampai kami dipecat, Bapak pikir bisa kerja dengan tenang di sana?" Pak Cahyani tetap berdiri tegak. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar." Bang Roni mendengus kasar. "Dengar, Pak Tua. Urus saja urusan sendiri. Kami sudah lama di sini, dan kami tahu bagaimana cara kerja tempat ini. Jangan coba-coba ikut campur, kalau nggak mau kena masalah." Pak Cahyani menatap mereka tanpa gentar. "Bang, kalau memang kalian tidak melakukan hal yang salah, kenapa harus takut?" Bang Roni mengepalkan tangannya, seolah ingin mengancam lebih jauh, tapi saat itu juga terdengar suara seseorang dari belakang. "Ada apa ini?" Sebuah suara berat membuat mereka bertiga menoleh. Seorang pria tua bertubuh kurus berdiri tak jauh dari situ. Itu Pak Rahmat, tetangga sebelah rumah Pak Cahyani yang juga seorang marbut di musala dekat situ. Bang Roni dan Jaja saling pandang. Mereka jelas tidak ingin menarik perhatian lebih banyak orang. "Lain kali hati-hati, Pak Cahyani," ujar Bang Roni dengan suara menekan, sebelum berbalik dan pergi bersama Jaja. Pak Rahmat menatap kepergian mereka dengan tajam, lalu menoleh ke arah Pak Cahyani. "Mereka mengancammu?" Pak Cahyani tersenyum kecil. "Hanya memberi peringatan." Pak Rahmat menghela napas. "Hati-hati, Pak Cahyani. Orang yang merasa kejahatannya terancam seringkali bisa melakukan hal di luar dugaan." Pak Cahyani mengangguk. "Saya percaya, jika kita berada di jalan yang benar, Allah pasti akan menolong." Namun, meskipun ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, ia tidak bisa menghilangkan firasat buruk yang mulai muncul di hatinya. Dan benar saja, keesokan harinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi di tempat kerja. Keesokan harinya, ketika Pak Cahyani tiba di tempat kerja, suasana terasa berbeda. Beberapa pekerja tampak berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Saat ia berjalan menuju area penyortiran, seorang rekan kerja bernama Herman mendekatinya. "Pak Cahyani, hati-hati ya," bisiknya pelan. Pak Cahyani mengernyit. "Maksudnya apa, men?" Herman melirik ke sekelilingnya, lalu menundukkan suaranya lebih lagi. "Tadi pagi, Pak Hendra marah besar. Katanya ada barang-barang penting yang hilang dari gudang." Pak Cahyani tersentak. "Barang hilang?" Herman mengangguk. "Iya, dan entah kenapa, beberapa orang mulai bilang kalau Bapak yang ada di sana terakhir sebelum kejadian." Pak Cahyani terdiam. Ia tidak menyangka kejadian ini akan menyeretnya. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, tiba-tiba suara Pak Hendra terdengar memanggil namanya dari kejauhan. "Pak Cahyani, ke kantor saya sekarang." Semua pekerja menoleh, menatap Pak Cahyani dengan berbagai ekspresi. Ada yang kasihan, ada yang penasaran, dan ada juga yang jelas-jelas meragukan dirinya. Dengan langkah tenang, Pak Cahyani berjalan menuju kantor Pak Hendra. Saat ia masuk, ia melihat Pak Hendra duduk dengan wajah serius. Sementara di sebelahnya berdiri seseorang yang tak asing lagi, Bang Roni. Pak Hendra menatap Pak Cahyani lekat-lekat. "Pak Cahyani, saya ingin mendengar penjelasan dari Anda."
Barang-barang berharga dari gudang belakang hilang tadi malam, dan beberapa saksi mengatakan Anda adalah orang terakhir yang terlihat di sana. Pak Cahyani merasa jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi ia tetap berusaha tenang. Pak Hendra, saya memang ada di sana kemarin sore, tetapi saya tidak mengambil apapun. Bang Roni menyela dengan nada mencemooh. Pak Hendra, saya juga kasihan dengan beliau. Tapi, ayolah, siapa yang paling mungkin mengambil barang itu? Dia mantan pemulung, kerja di sini juga baru. Siapa yang tahu apa niatnya? Pak Cahyani menoleh ke arah Bang Roni. Ia bisa melihat senyum licik terselip di wajahnya. Pak Hendra menghela napas panjang. Pak Cahyani, saya ingin percaya pada Anda. Tapi saya butuh bukti untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Pak Cahyani menatap lurus ke arah Pak Hendra. Pak, saya bersumpah demi Allah, saya tidak mengambil apapun. Tapi saya juga tidak bisa membuktikan apapun sekarang. Pak Hendra terdiam, terlihat berpikir keras. Saya akan menyelidiki ini lebih lanjut. Sementara itu, saya harus meminta Anda untuk tidak bekerja dulu sampai masalah ini selesai. Pak Cahyani menunduk, menerima keputusan itu dengan lapang dada. Baik, Pak. Saya hanya berharap kebenaran bisa segera terungkap. Saat ia melangkah keluar dari kantor, banyak mata menatapnya dengan penuh curiga. Di tengah kesulitan ini, Pak Cahyani hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui. Jika aku memang tidak bersalah, tunjukkanlah kebenaran MU. Ia tidak menyadari bahwa pertolongan Allah sudah mulai bergerak, dan sebuah kejadian tak terduga akan mengubah segalanya. Malam itu, Pak Cahyani duduk di depan rumah dengan wajah penuh kebingungan. Siti yang sejak tadi diam akhirnya memberanikan diri bertanya, Ayah, apa ayah baik-baik saja? Pak Cahyani menoleh dan tersenyum lemah. Ayah baik, nak. Hanya merasa sedih karena difitnah. Siti menggenggam tangan ayahnya erat. Allah pasti menolong ayah. Kita hanya perlu bersabar. Pak Cahyani mengangguk. Iya, nak. Ayah percaya bahwa kebenaran akan terungkap. Namun, dalam hati, ia bertanya-tanya. Bagaimana cara Allah akan menolongnya? Keesokan harinya, Pak Cahyani tetap datang ke tempat kerja, meski ia tidak diizinkan bekerja. Ia duduk di luar gerbang sambil menunggu kesempatan untuk berbicara lagi dengan Pak Hendra. Saat itu, ia melihat seseorang tergesa-gesa masuk ke dalam kantor. Itu Bang Roni, dan wajahnya tampak cemas. Tak lama kemudian, beberapa pekerja lain berlarian ke arah gudang belakang. Ada kegaduhan di sana. Pak Cahyani berdiri, penasaran dengan apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian, Herman berlari ke arahnya dengan napas tersengal. Pak Cahyani, cepat ke belakang. Ada sesuatu yang terjadi. Dengan langkah terburu-buru, Pak Cahyani mengikuti Herman. Saat tiba di gudang, ia melihat Pak Hendra berdiri dengan wajah marah. Sementara di depannya, Bang Roni dan Jaja tampak ketakutan. Di antara mereka, ada sebuah karung besar yang baru saja dibuka, dan di dalamnya, terdapat barang-barang yang hilang. Pak Cahyani terkejut. Apa ini? Pak Hendra menoleh ke arahnya. Ini barang-barang yang hilang, Pak Cahyani. Dan mereka yang menyembunyikannya. Semua pekerja yang berkumpul terperangah. Bang Roni dan Jaja tertangkap basah. Dengan wajah pucat, Bang Roni berusaha mencari alasan. Kami tidak berniat mencuri, Pak. Kami hanya... Pak Hendra mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. Cukup. Saya sudah mendengar cukup banyak. Kalian berdua akan saya laporkan ke pihak berwajib. Jaja langsung berlutut, memohon ampun. Jangan, Pak. Tolong, beri kami kesempatan. Namun, Pak Hendra sudah mengambil keputusan. Ia menoleh ke arah Pak Cahyani. Pak Cahyani, saya minta maaf karena sempat meragukan Anda. Sekarang saya tahu bahwa Anda tidak bersalah. Pak Cahyani tersenyum tipis. Saya sudah menduga ini, Pak. Tapi saya percaya, Allah selalu punya cara untuk menunjukkan kebenaran. Pak Hendra mengangguk dengan kagum.
Mulai besok, Anda bisa kembali bekerja. Semua pekerja yang tadi sempat mencurigai Pak Cahyani kini menundukkan kepala, merasa bersalah karena telah meragukannya. Namun, meskipun keadilan telah ditegakkan, perjalanan Pak Cahyani belum selesai. Sebuah kejadian lain akan segera datang, dan kali ini, ujian yang lebih besar akan menguji keikhlasan hatinya. Setelah kejadian itu, suasana kerja kembali normal. Pak Cahyani bisa bekerja dengan tenang tanpa ada lagi tuduhan yang mengarah padanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang memilah sampah plastik di belakang, Pak Hendra datang menghampirinya. "Pak Cahyani, saya ingin bicara sebentar." Pak Cahyani menghentikan pekerjaannya dan mengusap tangannya yang kotor. "Ada apa, Pak?" Pak Hendra menarik napas. "Saya sangat menghargai kejujuran dan kerja keras Anda. Saya ingin menawarkan posisi baru untuk Anda." Pak Cahyani mengernyit. "Posisi baru?" Pak Hendra mengangguk. "Saya ingin Anda menjadi kepala gudang. Anda bertanggung jawab atas barang-barang masuk dan keluar, serta mengawasi para pekerja." Pak Cahyani terkejut. "Pak, saya hanya seorang pemulung. Saya tidak punya pengalaman menjadi kepala gudang." Pak Hendra tersenyum. "Justru karena Anda jujur dan bertanggung jawab, saya percaya pada Anda. Saya ingin seseorang yang bisa dipercaya untuk menjaga tempat ini." Pak Cahyani menunduk, berpikir sejenak. Tawaran ini begitu besar baginya. Namun, di satu sisi, ia takut tidak bisa menjalankan tanggung jawab ini dengan baik. "Apa saya boleh mempertimbangkannya dulu, Pak?" "Tentu, Pak Cahyani. Ambil waktu yang cukup. Tapi saya berharap Anda menerimanya." Setelah berbicara dengan Pak Hendra, Pak Cahyani pulang dengan pikiran yang penuh. Ia menceritakan semuanya kepada Siti. "Ayah bingung, Nak. Ayah takut ini di luar kemampuan ayah." Siti tersenyum dan menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, selama ini ayah selalu mengajarkan bahwa kita harus percaya pada rencana Allah. Mungkin ini bagian dari rencananya untuk ayah." Pak Cahyani termenung. Kata-kata Siti benar. Jika ini adalah jalan yang diberikan Allah, maka ia harus menerimanya dengan keyakinan. Namun, ia tidak tahu bahwa dengan menerima jabatan ini, ia akan menghadapi cobaan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah mempertimbangkan matang-matang, Pak Cahyani akhirnya menerima tawaran Pak Hendra. Ia kini menjadi kepala gudang, posisi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama bekerja, Pak Cahyani merasa canggung. Namun, ia berusaha belajar dengan tekun. Ia mencatat setiap barang yang masuk dan keluar dengan teliti, memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Namun, tidak semua orang senang dengan kehadirannya. Beberapa pekerja lama merasa iri. Salah satunya adalah Darman, pria berusia 40-an yang sudah bekerja lebih lama dari Pak Cahyani. Saat jam istirahat, Darman duduk bersama beberapa pekerja lain dan berbisik. "Kita kerja di sini udah bertahun-tahun, tapi malah si pemulung itu yang diangkat jadi kepala gudang. Kita harus hati-hati. Jangan sampai dia sok berkuasa," sahut yang lain. Pak Cahyani menyadari perubahan sikap beberapa orang. Mereka tidak lagi menyapanya seperti dulu, dan ada bisik-bisik di belakangnya. Namun, ia tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Ia yakin bahwa jika ia bekerja dengan jujur, lambat laun semua orang akan menerimanya. Beberapa minggu kemudian, datang seorang pria dengan pakaian rapi ke gudang. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Rudi, seorang pemilik usaha yang sering mengambil barang dari tempat itu. "Pak Cahyani, saya dengar Anda yang sekarang mengurus gudang," katanya dengan senyum ramah. Pak Cahyani mengangguk. "Benar, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pak Rudi mendekat dan berbicara lebih pelan. "Saya ingin menawarkan kerja sama kecil-kecilan. Kalau Bapak bisa membantu saya mendapatkan beberapa barang lebih banyak dari biasanya, saya akan kasih bonus buat Bapak." Pak Cahyani mengerutkan dahi. "Bonus?" Pak Rudi tersenyum licik. "Iya,
Anggap saja sebagai uang terima kasih. Bapak bantu saya bantu Bapak. Pak Cayani langsung paham maksudnya. Ini adalah suap. Ia menarik napas dalam. Maaf, Pak Rudi. Saya tidak bisa melakukan itu. Barang yang keluar harus sesuai catatan dan prosedur. Pak Rudi masih berusaha membujuk. Ah, Pak Cayani. Jangan terlalu kaku. Semua orang butuh tambahan rezeki, bukan? Pak Cayani menatapnya dengan tegas. Saya percaya bahwa rezeki itu datang dari Allah. Saya tidak mau mengambil yang bukan hak saya. Wajah Pak Rudi menegang. Ia tampak tidak senang dengan penolakan itu. Baiklah kalau begitu, katanya dengan nada dingin. Tapi ingat, Pak Cayani, tidak semua orang berpikir seperti Bapak. Setelah Pak Rudi pergi, Pak Cayani merasakan kegelisahan. Ia tahu bahwa menolak suap bukan hanya membuatnya bersih di hadapan Allah, tapi juga bisa membuatnya punya musuh baru. Dan benar saja, keesokan harinya, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Keesokan harinya, suasana di tempat kerja terasa tegang. Beberapa pekerja berbisik-bisik, sesekali melirik ke arah Pak Cayani dengan tatapan penuh kecurigaan. Ketika ia masuk ke dalam gudang, seorang pekerja bernama Joko tiba-tiba berkata, "Pak Cayani, ada yang harus Bapak lihat. Ini barang-barang yang katanya sudah dikirim." "Pak," ujar Joko dengan nada serius. Pak Cayani terkejut. "Apa? Tapi saya sudah memastikan semuanya sesuai catatan kemarin." Tiba-tiba, suara Pak Hendra terdengar dari belakang. "Pak Cayani, apa maksudnya ini?" Pak Cayani berbalik dan melihat wajah Pak Hendra yang merah padam. "Saya baru dapat laporan bahwa beberapa barang yang seharusnya dikirim tidak pernah sampai ke tujuan. Dan sekarang, barang-barang itu malah ada di sini. Bisa Anda jelaskan?" Pak Cayani menggeleng cepat. "Pak Hendra, saya sama sekali tidak tahu tentang ini. Saya pastikan semua catatan sudah sesuai." Namun, sebelum Pak Hendra bisa berkata lebih jauh, Darman, yang sejak awal iri terhadap Pak Cayani, menimpali dengan nada menyindir. "Aneh, ya. Baru kali ini terjadi masalah seperti ini. Dan kebetulan, Pak Cayani yang baru menjabat sebagai kepala gudang." Beberapa pekerja lain mulai berbisik. Ada yang mengangguk, seolah membenarkan ucapan Darman. Pak Hendra menatap Pak Cayani dengan sorot mata penuh kekecewaan. "Saya ingin percaya pada Anda, Pak Cayani. Tapi ini masalah besar. Saya harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk sementara, Anda saya nonaktifkan dari pekerjaan sampai semuanya jelas." Pak Cayani merasakan dadanya sesak. Ia baru saja menolak suap kemarin, dan sekarang ia difitnah mencuri. Namun, ia tidak membantah lebih jauh. Dengan kepala tertunduk, ia berkata, "Baik, Pak. Saya terima keputusan ini. Tapi saya bersumpah, saya tidak melakukan ini." Pak Hendra menghela napas berat. "Kita lihat saja nanti." Saat Pak Cayani berjalan keluar gudang, ia bisa merasakan tatapan sinis dari beberapa pekerja. Beberapa dari mereka bahkan berbisik di belakangnya. Namun, di tengah kesedihannya, ia tetap percaya pada satu hal. "Ya Allah, Engkau Maha Melihat. Aku yakin kebenaran akan terungkap pada waktunya." Apa yang tidak diketahui oleh Pak Cayani adalah bahwa ada seseorang yang diam-diam mengamati semua kejadian ini. Seseorang yang mengetahui kebenaran, dan ia akan menjadi kunci untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Setelah dinonaktifkan dari pekerjaannya, Pak Cayani pulang dengan langkah gontai. Hatinya berat, tapi ia berusaha tetap tegar di hadapan Siti. Siti yang melihat ayahnya pulang lebih awal langsung bertanya, "Ayah, kenapa pulang cepat?" Pak Cayani tersenyum tipis. "Ayah diistirahatkan sementara, Nak. Ada masalah di tempat kerja." Siti menatap ayahnya dengan penuh perhatian. "Ayah tidak melakukan kesalahan, kan?" Pak Cayani menggeleng. "Tidak, Nak. Tapi orang-orang belum percaya. Ayah hanya perlu bersabar." Siti menggenggam tangan ayahnya erat. "Allah pasti akan menunjukkan kebenaran. Yah,
Seperti dulu ketika ayah difitnah soal pencurian pertama. Pak Cahyani tersenyum. Meski hatinya perih, ia tidak ingin kehilangan kepercayaan kepada Allah. Namun, masalah ini membuatnya berpikir, sampai kapan ia harus bergantung pada orang lain untuk bekerja? Bukankah ia bisa mencoba sesuatu sendiri? Hari berikutnya, Pak Cahyani duduk di depan rumah, merenungkan masa depannya. Saat itu, seorang pria parubaya melintas dan berhenti di depan rumahnya. "Cahyani, apa benar ini kamu?" Pak Cahyani menoleh dan terkejut. "Subhanallah, Darto." Pria itu adalah teman lamanya saat masih muda. Mereka dulu sama-sama bekerja serabutan sebelum akhirnya terpisah karena keadaan. Darto tersenyum lebar. "Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" Pak Cahyani menghela napas. "Begini, tuh, aku sedang dalam masalah di tempat kerja." Darto duduk di sampingnya dan mendengarkan dengan seksama saat Pak Cahyani menceritakan semua yang terjadi. Setelah mendengar ceritanya, Darto mengangguk pelan. "Aku paham, Cahyani. Aku dulu juga pernah difitnah. Tapi dari situlah aku belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri." Pak Cahyani mengernyit. "Maksudmu?" Darto tersenyum. "Sekarang aku punya usaha kecil. Aku mengumpulkan sampah plastik dan mendaur ulangnya jadi barang yang lebih bernilai. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut aku. Kita kerja sama." Pak Cahyani terdiam. Tawaran itu terdengar menarik. Jika ia bisa bekerja sendiri, ia tidak perlu lagi bergantung pada orang lain yang bisa sewaktu-waktu meragukannya. Namun, ia masih ragu. "Aku tidak punya modal, tuh." Darto menepuk bahunya. "Tenang saja, aku tidak minta modal. Yang penting kamu mau belajar dan bekerja keras." Pak Cahyani tersenyum. Hatinya mulai terang. Mungkin inilah jalan yang Allah tunjukkan untuknya. Namun, ia tidak tahu bahwa di tempat kerja lamanya, seseorang sedang mencari cara untuk mengungkap kebenaran tentang fitnah yang menimpanya. Malam itu, Pak Cahyani duduk bersama Siti dan menceritakan tawaran dari Darto. "Ayah sedang mempertimbangkan untuk memulai usaha sendiri," katanya pelan. Mata Siti berbinar. "Itu ide bagus, Yah. Selama ini ayah selalu bekerja keras untuk orang lain. Kenapa tidak mencoba untuk diri sendiri?" Pak Cahyani tersenyum tipis. "Iya, Nak. Tapi ayah masih belum tahu bagaimana caranya. Darto menawarkan kerjasama, tapi ayah juga harus belajar banyak." Siti menggenggam tangan ayahnya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau ayah bersungguh-sungguh. Lagi pula, ayah punya pengalaman mengumpulkan sampah selama bertahun-tahun. Kata-kata Siti menambah semangat Pak Cahyani. Esok paginya, ia menemui Darto dan resmi bergabung dalam usaha daur ulang. Hari pertama bekerja bersama Darto tidaklah mudah. Berbeda dengan pekerjaannya dulu, kini Pak Cahyani harus memilah sampah dengan lebih teliti, memahami jenis-jenis plastik, dan belajar cara mengolahnya menjadi produk bernilai jual. "Ini bukan sekadar mengumpulkan barang bekas," kata Darto saat mereka bekerja. "Kalau kita bisa memilah dengan baik, barang ini bisa jadi lebih mahal." Pak Cahyani mendengarkan dengan saksama. Ia tidak malu belajar meskipun usianya tidak lagi muda. Setiap hari, ia mengamati bagaimana Darto mengelola bahan bekas dan menjualnya kepada pengepul dengan harga lebih tinggi. "Lama-lama, kalau kamu sudah paham, kamu bisa mengembangkan sendiri," kata Darto suatu hari. Pak Cahyani hanya tersenyum. Ia tidak ingin terburu-buru. Baginya, ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit. Sementara itu, di tempat kerja lamanya, seorang pekerja muda bernama Ilham mulai curiga dengan kejadian yang menimpa Pak Cahyani. Ia ingat pernah melihat Darman berbicara dengan seseorang sebelum kasus barang hilang itu terjadi. Ia juga tahu bahwa selama ini Darman tidak menyukai Pak Cahyani. Suatu hari, Ilham diam-diam memeriksa catatan gudang. Setelah membandingkan dengan laporan sebelumnya, ia menemukan kejanggalan. "Ini tidak mungkin kesalahan Pak Cahyani," gumamnya. Dengan hati-hati, Ilham mengumpulkan bukti.
Ia yakin seseorang telah menjebak Pak Cayani. Namun, saat ia hendak melaporkan temuannya, seseorang datang dari belakang dan menepuk pundaknya. "Kamu mau melaporkan sesuatu, Ilham?" Ilham menoleh dan terkejut melihat Darman berdiri di belakangnya dengan tatapan tajam. Ilham menelan ludah, merasa gugup. Darman menatapnya tajam dengan tangan terlipat di dada. "Kamu kelihatan sibuk sekali, Ilham," ujar Darman dengan nada datar, tapi penuh ancaman. "Apa yang kamu cari?" Ilham berusaha bersikap tenang. "Saya hanya mengecek laporan, Pak. Ada beberapa data yang tidak cocok." Darman mendekat selangkah. "Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan yang bukan tanggung jawabmu." Ilham mengerutkan dahi. "Tapi, Pak, kalau ada kesalahan dalam laporan, itu bisa merugikan perusahaan." Darman menyipitkan mata. "Dengar, anak muda. Aku sudah lama bekerja di sini. Jangan coba-coba mengusik sesuatu yang tidak perlu." Ilham merasa ada sesuatu yang janggal. Semakin Darman berusaha menutupinya, semakin besar kecurigaannya bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, ia tahu bahwa menghadapi Darman secara langsung bukanlah pilihan yang bijak. Ia harus mencari cara lain untuk mengungkap kebenaran. Di sisi lain, Pak Cayani terus bekerja keras bersama Darto. Setelah beberapa minggu, ia mulai memahami cara memilah dan mengolah sampah plastik dengan lebih efisien. "Cayani, kamu belajar cepat," kata Darto suatu hari. "Aku yakin, kalau kamu mau, kamu bisa mulai usaha sendiri dalam waktu dekat." Pak Cayani tersenyum. "Aku masih ingin belajar lebih banyak. Tuh, aku tidak ingin terburu-buru." Namun, Darto punya ide lain. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita bagi tugas? Aku mengurus pengepul besar. Sementara kamu bisa mulai mengumpulkan bahan sendiri dan menjualnya ke pembeli kecil." Pak Cayani terdiam, memikirkan usulan itu. Jika ia bisa memulai dengan langkah kecil, maka lambat laun ia bisa mandiri. Siti yang mendengar rencana ayahnya mendukung sepenuhnya. "Ayah, ini kesempatan bagus. Ayah bisa mulai sedikit demi sedikit." Pak Cayani mengangguk. "Baiklah, tuh. Aku akan mencobanya." Hari itu menjadi awal baru bagi Pak Cayani. Ia mulai mencari sampah sendiri dan menjualnya dengan harga yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sedikit demi sedikit, uangnya mulai bertambah. Namun, di tengah usahanya membangun masa depan, ia tidak tahu bahwa kebenaran tentang fitnah di tempat kerja lamanya hampir terungkap. Hari demi hari, Pak Cayani terus bekerja dengan tekun. Ia tidak hanya mengumpulkan sampah seperti dulu, tetapi juga mulai memahami nilai dari setiap barang bekas yang ia temukan. Berkat kejujurannya, banyak orang yang mulai mempercayainya. Beberapa pengepul kecil yang pernah bekerja dengan Darto kini lebih senang berurusan langsung dengan Pak Cayani, karena ia selalu memberikan harga yang adil dan tidak pernah menipu dalam timbangan. Suatu hari, seorang pemilik toko plastik bekas bernama Pak Rudi mendekatinya. "Pak Cayani, saya dengar Bapak sekarang mulai usaha sendiri. Saya butuh suplai plastik bekas dalam jumlah besar dan saya butuh orang yang jujur. Bapak mau kerja sama dengan saya?" Pak Cayani terkejut. "Saya masih kecil-kecilan, Pak Rudi. Takutnya saya tidak bisa memenuhi permintaan." Pak Rudi tersenyum. "Saya percaya dengan cara kerja Bapak. Saya butuh orang seperti Bapak yang amanah. Saya bersedia membayar di muka untuk beberapa bulan ke depan." Mata Pak Cayani berbinar. Tawaran itu adalah kesempatan emas. Dengan modal yang diberikan Pak Rudi, ia bisa membeli alat pemilah plastik yang lebih baik dan memperluas jaringan usahanya. Ia menerima tawaran itu dengan penuh syukur. Seiring berjalannya waktu, usaha Pak Cayani semakin berkembang. Ia tidak hanya mengumpulkan sampah sendiri, tetapi juga memberdayakan beberapa pemulung lain agar bisa bekerja dengannya. "Ayo, kita harus bekerja jujur dan adil. Jangan pernah mencurangi timbangan atau mengambil hak orang lain," kata Pak Cayani kepada mereka. Karena kejujurannya, para pemulung yang bekerja dengannya semakin percaya. Mereka tidak khawatir ditipu atau diperlakukan tidak adil.
Beberapa bulan kemudian, usaha daur ulang Pak Cahyani berkembang pesat. Kini, ia tidak hanya menjual plastik bekas, tetapi juga mulai membuat produk daur ulang sederhana seperti pot bunga dan ember dari plastik yang diproses ulang. Ia juga bisa menyewa sebuah gudang kecil untuk menyimpan barang-barangnya. Namun, di tengah kesuksesannya, ada seseorang yang mulai merasa gelisah, Darman. Fitnah yang ia buat terhadap Pak Cahyani mulai terbongkar sedikit demi sedikit. Usaha daur ulang yang dimulai Pak Cahyani dari nol kini telah berkembang pesat. Dari seorang pemulung sederhana, ia kini menjadi pemilik usaha besar yang memasok bahan daur ulang ke berbagai perusahaan plastik di kotanya. Dengan kerja keras dan kejujurannya, banyak investor kecil mulai tertarik bekerja sama dengannya. Bahkan, beberapa perusahaan besar mulai melirik usahanya karena mereka tahu bahwa Pak Cahyani selalu menjaga kualitas dan integritas. Dalam waktu beberapa tahun, ia berhasil memiliki beberapa gudang besar untuk menyimpan bahan baku. Ia juga membeli mesin-mesin modern untuk mengolah sampah plastik menjadi produk yang bernilai jual lebih tinggi. Pak Cahyani kini memiliki puluhan karyawan, sebagian besar adalah para pemulung yang dulu bekerja keras di jalanan. Ia menggaji mereka dengan layak dan memberikan pelatihan agar mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Meskipun kini kaya raya, Pak Cahyani tetap hidup sederhana. Ia masih tinggal di rumahnya yang dulu, meski sudah direnovasi agar lebih nyaman. Setiap pagi, ia tetap bangun lebih awal untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Ia tidak pernah sombong dengan hartanya, bahkan semakin sering bersedekah. Suatu hari, seorang teman lamanya bertanya, "Cahyani, sekarang kau sudah sukses. Kenapa masih hidup sederhana? Kenapa tidak pindah ke rumah mewah atau beli mobil mahal?" Pak Cahyani tersenyum. "Harta ini hanya titipan. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan." Ia lebih memilih menginvestasikan hartanya untuk membantu orang lain. Ia membangun pesantren kecil untuk anak-anak yatim dan memberi beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin agar bisa bersekolah. Tak hanya itu, ia juga membuka program pelatihan kerja bagi para pemulung agar mereka bisa memiliki keterampilan lain selain mengumpulkan sampah. Sementara itu, di tempat kerja lamanya, kasus fitnah yang menimpa Pak Cahyani akhirnya terungkap. Ilham yang selama ini diam-diam menyelidiki akhirnya menemukan bukti bahwa Darman adalah dalang di balik hilangnya barang di gudang. Ia bekerja sama dengan pihak luar untuk mencuri barang dan menjualnya secara ilegal. Ketika bukti itu sampai ke tangan Pak Hendra, tanpa ragu ia langsung memecat Darman dan melaporkannya ke pihak berwajib. Pak Hendra merasa bersalah telah menuduh Pak Cahyani tanpa bukti yang cukup. Ia pun mencari keberadaan Pak Cahyani untuk meminta maaf. Namun, betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa pria yang dulu hanya seorang kepala gudang sederhana kini telah menjadi pengusaha sukses. Suatu hari, Pak Hendra datang menemui Pak Cahyani di kantornya. "Pak Cahyani, saya benar-benar menyesal atas apa yang terjadi dulu. Saya telah salah menilai Anda." Pak Cahyani tersenyum. "Tidak apa-apa, Pak Hendra. Itu sudah masa lalu. Yang penting sekarang, kebenaran sudah terungkap." Pak Hendra terharu dengan ketulusan Pak Cahyani. Ia tidak menyangka bahwa pria yang pernah ia curigai kini menjadi orang yang jauh lebih sukses darinya. Kini, Pak Cahyani bukan hanya kaya dalam harta, tetapi juga kaya dalam kebaikan. Setiap hari, ia bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ia tidak pernah lupa bagaimana ia dulu harus berjuang di jalanan, mengumpulkan botol bekas demi sesuap nasi. Namun, karena kesabaran, kejujuran, dan ketulusan hatinya, Allah membalasnya dengan keberkahan yang berlipat ganda. Hidupnya kini penuh ketenangan, karena ia tahu bahwa kekayaan yang ia miliki bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu sesama. Dan di dalam hatinya, ia selalu berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan harta ini membuatku lupa pada MU. Jadikanlah aku hamba yang selalu bersyukur dan bermanfaat bagi orang lain." Meskipun kini telah menjadi orang kaya, Pak Cahyani tak pernah melupakan kebiasaannya untuk berbagi. Baginya, kekayaan hanyalah titipan Allah,
dan sebagian dari harta yang dimilikinya adalah hak bagi mereka yang membutuhkan. Setiap Jumat, ia selalu menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk bersedekah. Ia tidak hanya memberikan uang, tetapi juga membantu orang-orang dengan cara yang lebih bermakna. Setiap hari Jumat, sebelum pergi ke masjid untuk sholat Jumat, Pak Cayani membagikan paket makanan kepada para pemulung dan pekerja jalanan. Ia menganggap mereka adalah bagian dari kehidupannya, karena dulu ia pernah berada di posisi yang sama. Saya pernah merasakan bagaimana rasanya lapar tanpa tahu besok bisa makan atau tidak, katanya suatu hari kepada seorang karyawan. Sekarang, saya ingin memastikan bahwa orang-orang yang kurang beruntung setidaknya bisa makan dengan layak. Di beberapa tempat di sekitar kota, ia juga mendirikan warung makan gratis bagi kaum duafa. Tak hanya itu, ia bahkan membiayai pengobatan orang-orang sakit yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Pak Cayani juga menggunakan hartanya untuk membangun sebuah masjid di kampung halamannya. Masjid itu tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar. Tak lama setelahnya, ia mendirikan pesantren kecil untuk anak-anak yatim dan duafa. Ia ingin memberikan pendidikan yang layak bagi mereka yang tidak mampu. Apa yang saya lakukan ini bukanlah karena saya ingin dipuji, katanya ketika ada yang bertanya. Saya hanya ingin memberikan manfaat bagi orang lain. Mungkin inilah cara saya berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang telah diberikan. Suatu hari, seseorang yang tak asing datang ke rumahnya, Darman. Pria yang dulu telah memfitnahnya itu kini dalam keadaan yang sangat berbeda. Setelah dipecat dan dipenjara karena kasus pencurian, hidupnya jatuh miskin. Ia kehilangan pekerjaan, keluarganya meninggalkannya, dan ia tidak tahu harus kemana. Dengan wajah penuh penyesalan, Darman menundukkan kepala. Pak Cayani, saya tidak pantas datang ke sini. Tapi saya benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Pak Cayani memandangnya dengan lembut. Ia tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Kamu datang ke tempat yang tepat, Darman, katanya. Allah selalu membuka pintu taubat bagi hambanya. Jika kamu ingin berubah, aku siap membantumu. Darman terkejut. Ia tidak menyangka bahwa orang yang pernah ia sakiti justru mau menolongnya. Pak Cayani lalu menawarkan pekerjaan kepada Darman di usaha daur ulangnya. Namun, ia memberikan satu syarat. Kamu harus bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh, katanya. Darman menangis haru. Ia berjanji untuk memperbaiki hidupnya. Sejak hari itu, Darman menjadi salah satu karyawan yang paling rajin dan jujur. Ia tidak hanya mendapat pekerjaan, tetapi juga mendapatkan kesempatan kedua untuk menata hidupnya kembali. Semakin banyak Pak Cayani bersedekah, semakin bertambah pula keberkahannya. Usahanya semakin besar, banyak orang yang ingin bekerja sama dengannya, dan setiap kali ada kesulitan, selalu ada jalan keluar yang Allah berikan. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, ia tetap rendah hati dan selalu ingat bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan. Hingga suatu hari, dalam satu majelis ilmu, seorang ustaz berkata kepadanya, Pak Cayani, Anda adalah bukti bahwa siapa yang bersedekah, maka Allah akan menggantinya dengan berkali lipat. Semoga harta Anda menjadi jalan menuju surga. Pak Cayani tersenyum. Di dalam hatinya, ia berdoa, Ya Allah, izinkan aku terus berbagi. Jangan biarkan kekayaan ini membuatku lupa kepada MU. Tahun demi tahun berlalu, Pak Cayani semakin dikenal sebagai sosok dermawan yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga kaya dalam amal kebajikan. Ia terus membangun pesantren, membantu fakir miskin, dan memberdayakan banyak pemulung agar mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, di usianya yang semakin senja, kesehatannya mulai menurun. Dokter menyarankan agar ia lebih banyak beristirahat, tetapi ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, bekerja, berbagi, dan mengabdikan dirinya untuk umat. Suatu hari, di bulan Ramadan, Pak Cayani mengundang semua anak yatim dari pesantren yang ia dirikan untuk berbuka puasa bersama di rumahnya. Dengan penuh kebahagiaan, ia menyambut mereka satu persatu,
memastikan bahwa setiap anak mendapat makanan yang cukup. Setelah berbuka, ia mengajak mereka untuk sholat Isya dan tarawih berjamaah di masjid yang ia bangun. Malam itu terasa begitu damai. Suara bacaan Al-Quran menggema di masjid, membawa ketenangan ke dalam hati siapapun yang mendengarnya. Usai sholat, ia duduk di saf depan, menundukkan kepala dalam doa. Wajahnya tampak tenang, senyumnya masih tersungging di bibir. Tiba-tiba, ia jatuh bersujud. Orang-orang di sekitar panik dan segera menghampirinya. Namun, ketika mereka mencoba membangunkannya, tubuhnya sudah tak lagi bergerak. Air mata mengalir dari mata para jamaah. Ustaz yang ada di sana pun berkata dengan suara lirih, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Pak Cahyani telah berpulang dalam keadaan bersujud di rumah Allah, setelah berbuka puasa dan sholat berjamaah. Sungguh, ini adalah tanda husnul hatimah. Kabar wafatnya Pak Cahyani menyebar ke seluruh penjuru kota. Ribuan orang datang untuk mensyalatkannya. Tak hanya keluarga dan sahabat, tetapi juga orang-orang yang pernah ia tolong. Pemulung, anak yatim, kaum duafa, dan bahkan mereka yang dulu meremehkannya. Mereka semua menangis kehilangan seorang lelaki yang hidupnya penuh keberkahan. Seseorang yang telah mengajarkan arti kejujuran, kesabaran, dan berbagi di tengah kesulitan. Di pemakaman, sebelum liang lahat ditutup, seorang anak yatim berdiri di dekat pusaranya dan berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa Pak Cahyani, lapangkan kuburnya, dan tempatkan beliau di surga MU. Beliau telah mengajarkan kami bahwa kebaikan selalu kembali dengan berlipat ganda. Jadikanlah kami penerus amalnya." Semua yang hadir mengamini doa itu. Hati mereka penuh haru, namun juga bahagia karena mereka yakin bahwa Pak Cahyani telah kembali kepada Allah dengan cara yang paling indah. Setelah kepergiannya, usaha yang ia bangun tetap berjalan, dikelola oleh anak-anak dan orang-orang kepercayaannya. Pesantren yang ia dirikan terus melahirkan generasi penghafal Al-Quran, masjidnya tetap menjadi tempat ibadah yang ramai, dan warisan kebaikannya terus hidup di hati banyak orang. Nama Pak Cahyani akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai orang kaya raya, tetapi sebagai seorang lelaki yang pernah hidup dalam kesulitan, bersabar dalam ujian, dan akhirnya mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda karena kejujurannya dan kebaikannya. Karena ia telah membuktikan bahwa siapa yang bersedekah, siapa yang tetap jujur dan ikhlas di tengah kesulitan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang tak terhingga, di dunia maupun di akhirat. Sahabat sekalian, dari kisah Pak Cahyani, kita belajar bahwa hidup ini penuh ujian, tetapi kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan dalam berbagi akan selalu membawa keberkahan. Jika kita merasa hidup dalam kesulitan, jangan pernah menyerah. Tetaplah berbuat baik, karena Allah tidak pernah menutup pintu rezeki bagi hambanya yang berusaha dan bertawakal. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, barang siapa yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Quran Surat Al-Baqarah 261. Jangan pernah ragu untuk berbagi, sekecil apapun itu. Bisa jadi, dari sedekah kecil yang kita berikan, Allah membalasnya dengan rezeki yang tak terduga.